Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Anwitanti Putri, kelas 3A1, nomor mahasiswa 0305190061. Di sini saya akan menghitung analisis kelayakan usaha budidaya cabai merah di pesisir. Untuk luas lahannya adalah 1 hektar. Untuk masa panennya dalam 1 tahun bisa mencapai 2 kali. Untuk tenaga kerjanya pengolahan lahan 2 orang, penanaman 2 orang, pemeliharaan 2 orang, panen 2 orang, pasca panen 2 orang. Untuk harganya sendiri pada cabai 20.000 dan budidaya di sini menghasilkan 7 ton atau 7.000 kilo. Sehingga menghasilkan 140 juta sekian. Kemudian saya akan membahas mengenai biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap di sini meliputi uraian, yaitu sewa lahan kebun cabai, peralatan cangkul, peralatan parang, peralatan selang air, peralatan keranjang, mesin spray elektrik, terpal, timbangan digital, mesin pompa air, serta gaji karyawan per bulan. Di sini yang akan dihitung pada biaya tetap meliputi kuantitas, nilai ekonomis per tahun, waktunya adalah 12 bulan yaitu 1 tahun, harga, biaya, serta penyusutan per tahun dan penyusutan per bulan. Sehingga pada biaya penyusutan menghasilkan 1.016 sekian. Untuk selanjutnya, kita dapat menghitung mengenai biaya variabel atau variabel cost. Di sini terdapat uraian yang meliputi bibit cabai rawit untuk 6 bulan, pupuk untuk kebutuhan 6 bulan, kayu ajir untuk kebutuhan 6 bulan, agensi hayati untuk kebutuhan 6 bulan, kapur atau dolomit untuk kebutuhan 6 bulan, jasa persiapan lahan untuk kebutuhan 6 bulan, plastik mulsa untuk kebutuhan 6 bulan, bahan lainnya untuk kebutuhan 6 bulan, tenaga kerja, pengolahan lahan, penanaman, perawatan, panen, dan pasca panen. Di sini yang kita hitung adalah jumlah tersendiri seperti tenaga kerja berjumlah 15 orang, untuk satuannya yaitu kilo, untuk bibit pupuk dan paket untuk kayu ajir, serta HOK untuk tenaga kerja yaitu harian orang kerja. Serta kita akan menghitung harga satuannya, untuk waktu untuk 1 tahunnya 6 bulan, dan kita akan menghitung yaitu harga total. Sehingga biaya variabel di sini menghasilkan 51.180.000. Selanjutnya saya akan membahas mengenai biaya investasi. Nah, biaya investasi di sini terdapat beberapa uraian, yaitu traktor rotari, cangkul, selang air, keranjang, parang, ember, motor, angkong, dan timbangan. Untuk satuannya adalah rupiah per tahun. Untuk tahunnya terdapat 5 tahun dengan 1 tahun investasi menghasilkan 29 juta sekian. Untuk umur ekonomis timbangan tidak mencapai 5 tahun. Untuk biaya investasi sendiri, nilai sisa di akhir umur bisnis yaitu 5 tahun. Sehingga menghasilkan 33 juta sekian. Untuk biaya totalnya dapat dirumuskan sebagai sama dengan sum sama dengan total biaya investasi per tahun dari tahun pertama hingga tahun kelima.
Untuk nilai sisanya sendiri, di sini terdapat traktor, sprayer, motor, timbangan, sehingga yang menghasilkan nilai sisa yaitu 15 juta sekian. Pada nilai sisa traktor tidak terdapat nilai sisa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai biaya tetap. Biaya tetap di sini disamakan dengan tahun pertama. Untuk urainya adalah penyusutan, satuannya rupiah per bulan. Untuk biaya tahun pertama, waktu tahun pertama yaitu dengan rumus investasi dibagi 6. Dan untuk nomor 2 adalah gaji karyawan tetap, untuk satuannya rupiah per bulan. Untuk tahun pertama yaitu adalah 1 juta. 1 juta ini dapat kita hitung dari biaya tetap dan variabel, yaitu pada biaya tetap ini pada tenaga kerja yaitu 6 juta, sehingga 6 juta ini kita bagi pada 6 bulan, yaitu menghasilkan 1 juta. Untuk biaya tetap per bulannya adalah 6 juta sekian untuk total tahun pertama. Untuk tahun pertama, kedua, sampai tahun ke-12 kita samakan, sehingga menghasilkan total biaya tetap adalah 78.740.000. Selanjutnya, saya akan membahas biaya penyusutan. Di sini terdapat uraian yaitu traktor rotari, cangkul, selang air, keranjang, parang, ember, mesin pompa air, terpal, serta timbangan digital. Untuk kebutuhan dapat kita hitung harga satuan, harga perolehan, umur ekonomis, biaya penyusutan per tahun, biaya penyusutan per bulan. Untuk biaya penyusutan per tahun sendiri dapat dirumuskan dari harga perolehan, yaitu misal untuk traktor rotari adalah 10 juta dibagi dengan umur ekonomis tahunnya 10 tahun, sehingga menghasilkan biaya penyusutan per tahun. Untuk biaya penyusutan per bulan dapat dirumuskan dari untuk biaya penyusutan per bulannya sendiri dapat dirumuskan dari biaya penyusutan per tahun dibagi dengan 12 bulan, sehingga menghasilkan 401,6 juta sekian. Oke, untuk selanjutnya kita akan menghitung laba rugi. Nah, di sini terdapat laba rugi yang memiliki rincian, yaitu kita akan menghitung penjualan, nilai sisa, biaya variabel, biaya tetap, laba kotor, pajak, dan laba setelah pajak. Untuk penjualan sendiri, untuk satuannya rupiah per tahun, untuk tahun pertama yaitu 140 juta. 140 juta ini dari mana? Dari harga cabai sendiri, yaitu per kilonya adalah 20.000, dan untuk 1 tahun panen menghasilkan 7.000 kilo. Sehingga untuk penjualan sendiri dapat kita samakan, untuk pembagiannya akan menggunakan ton atau kilo. Di sini saya akan menggunakan kilogram, sehingga menghasilkan 140 juta sekian. Untuk nilai sisanya kita bisa ambil dari yang tabel sebelumnya pada sheet investasi, yaitu 15 juta sekian, sehingga kuantitas hasil panen cabai merah harga persatuannya tadi. Untuk selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel tadi untuk tahun pertama dan sampai tahun kelima yaitu sama,
dari biaya variabel sebelumnya, yaitu 51 dapat yang telah dihitung. Untuk biaya tetapnya sama dari tahun pertama hingga tahun kelima. Kemudian kita akan menghitung laba kotor. Laba kotor dapat dirumuskan dari penjualan ditambah nilai sisa dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Jadi di sini menghasilkan 3 juta sekian. Untuk pajaknya saya asumsikan dengan 15%, sehingga di sini saya akan menggunakan logical test. Jika si laba kotor dikali laba kotor bernilai positif, maka dia nilainya laba kotor kali pajak. Kemudian kebalikannya, jika minus maka nilainya 0. Di sini saya menggunakan logical test untuk apabila penjualan lebih kecil daripada pengeluaran. Untuk selanjutnya kita akan menghitung laba setelah pajak. Laba setelah pajak ini dapat dirumuskan dengan laba kotor dikurangi pajak, sehingga menghasilkan 2 juta sekian. Untuk tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima sendiri dapat ditarik dari tahun pertama. Selanjutnya kita akan membahas cash flow. Cash flow di sini ada inflow dan outflow, net benefit, dan kriteria investasi. Di sini inflow sendiri penjualan totalnya dalam satuan rupiah per tahun untuk tahun pertama sampai tahun kelima yaitu 140 juta. Didapatkan dari harga cabai 20.000 dikali 7.000 hasil panen tadi. Untuk outflow-nya biaya investasi sama, biaya tetap sama, biaya variabel sama dari tahun pertama sampai tahun kelima. Untuk net benefit-nya sendiri dapat kita hitung dari penjualan total dikurangi hasil total dari outflow sendiri, sehingga menghasilkan minus 23 juta sekian. Selanjutnya kita akan menghitung kriteria investasi. Di sini kriteria investasinya diskon faktor. Nilai penggali hanya 1% dari 140 juta. Di sini saya asumsikan dengan 10%. Dapat dirumuskan dari 1 dibagi 1 ditambah tahunnya dan dipangkat 1, sehingga menghasilkan 0,9. Untuk tahun kedua 3, 4, 5 dapat ditarik dari tahun pertama. Selanjutnya kita akan menghitung present value net benefit per tahun. Di sini kita net benefit dikali dengan diskon faktor sama dengan present value ya, akan semakin berkurang setiap tahunnya. Akan berkurang setiap tahunnya, benar dari net benefit tersebut. Selanjutnya kita akan menghitung revenue present value, nilai perolehan penjualan, yaitu penjualan dikali diskon faktor, sehingga menghasilkan 12 juta sekian. Selanjutnya kita akan menghitung cost present value. Cost present value ini kita dapat rumuskan yaitu dari diskon faktor sendiri dikali sama dengan jumlah dari biaya investasi, sehingga menghasilkan cost present value. Untuk gross sendiri adalah penjumlahan pendapatan dibagi biaya cost nilai sekarang. Untuk gross benefit tadi, sehingga menghasilkan 0,97. Kita akan menghitung
net benefitnya. Net benefit positif ditambah semua dibagi dengan yang negatif. Sehingga kita akan menghitung pada present value benefit. Untuk tahun pertamanya adalah negatif, untuk tahun kedua 3, 4, 5-nya adalah positif, sehingga menghasilkan 1,53. Untuk di sini kita akan membaca pada gross-nya. Untuk Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan kotor sebesar 0,97. Untuk net benefitnya adalah Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan bersih 1,53. Untuk IRR-nya sendiri dapat dirumuskan dengan IRR sama dengan IRR penjumlahan dari present value benefit per tahun, sehingga menghasilkan 550%. Untuk net present value dapat dirumuskan dari penjumlahan present value benefit dari tahun pertama sampai tahun kelima. Selanjutnya, kita akan menghitung payback period. Sebelum menghitung payback period, kita harus mengetahui total biaya investasi. Total biaya investasi ini dapat dirumuskan dari sum biaya investasi dari tahun pertama sampai tahun ke-5. Selanjutnya, untuk kumulatif present value-nya tahun pertama yaitu 23 juta sekian, sehingga untuk tahun keduanya dapat kita hitung dari tahun pertama ditambah dengan cost present value, dan untuk tahun selanjutnya dapat ditarik dari tahun kedua, sehingga kita dapat menghitung mengenai perhitungan payback period. Payback period ini dapat dirumuskan dari tahun pertama tahun mana yang mendekati dengan total biaya investasi, yaitu tahun ke-5 ditambah dengan total biaya investasi dikurang dengan kumulatif present value pada tahun ke-5 dibagi dengan, saya di sini membuat bantuan pada tahun ke-6 dan dapat disesuaikan untuk perhitungan payback period di sini. Di sini kita akan kumulatif present value per tahun ke-6 untuk dikurang dengan dikurang dengan kumulatif present value per tahun pada tahun ke-5, sehingga menghasilkan 0,4 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bisnis dikatakan layak karena payback period kurang dari umur bisnis itu sendiri, yaitu 5 tahun. Untuk penjelasan dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.